Salam entrepreneur. Saya Yud Buana. Kali ini akan membawakan topik mengenai customer segmentation atau segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan ini adalah bagian terpenting kalau kita ingin membuat bisnis model kanvas. Seperti kita ketahui, bisnis model kanvas adalah tools atau alat untuk membuat atau merencanakan sebuah bisnis. Sebagai langkah terpenting dalam menentukan bisnis model kanvas, kita tentunya harus mengetahui bagaimana pelanggan kita, calon pelanggan potensial kita, dengan cara membuat segmentasi pelanggan. Pelanggan merupakan inti tujuan dari suatu bisnis. Seperti kita ketahui, jika tidak ada pelanggan, maka tidak ada yang akan membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Dalam membuat bisnis model kanvas, yang pertama kali dikerjakan adalah segmentasi pelanggan ini. Ini dikarenakan untuk mengetahui nilai tambah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka perlu diketahui siapa yang akan membayar produk atau jasa kita. Tentunya, setiap pelanggan akan berbeda-beda keinginannya. Perlu kita ketahui, dalam segmentasi pelanggan ini ada target-target yang harus kita kuasai sebelum kita menentukan siapa yang harus membeli atau membayar jasa yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan. Pasar mempunyai segmen, salah satunya adalah geografis. Pada segmen ini yang berhubungan dengan besaran pasar akan dijadikan target, yaitu apakah secara lokal bisnis-bisnis yang ada di sekitar rumah kita. Seperti yang diketahui, jika kita melangkah keluar dari rumah, kita ingin membeli atau membutuhkan sesuatu, maka kita akan mencari yang terdekat. Terdekat dengan kita berada. Jadi bukan hanya sekitar rumah, sekitar tempat kerja, di sekitar tempat dimanapun kita berada. Lalu, yang kedua adalah secara regional. Bisnis-bisnis apa saja yang ada di sekitar wilayah kita berada, yang cakupannya pastinya lebih jauh daripada sekedar yang di lokal tadi. Mungkin kali ini kita perlu effort yang lebih banyak, seperti kita harus menggunakan kendaraan, menggunakan jasa pengantaran, tapi masih dalam cakupan waktu 1 hari. Selanjutnya, kita juga perlu menentukan apakah wilayah pasarnya mencakup secara nasional, yaitu apakah bisnis kita akan dibutuhkan oleh orang-orang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia ini, kalau memang kita berada di Indonesia. Selanjutnya adalah secara global. Nah, jika kita ingin melakukan ekspor, kita ingin berpartner dengan partner dari luar negeri, kita perlu memikirkan globalisasi yang ada di dunia ini. Segmen berikutnya adalah demografis. Seperti kita ketahui, demografis ini lebih berfokus pada jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, segmen pelanggan di bidang psikografis. Psikografis ini lebih mengutamakan gaya hidup, lifestyle. Biasanya kita akan melihat, oh ini yang kita tuju adalah generasi milenial. Oh ini yang kita tuju adalah generasi baby boomers. Ini yang kita tuju adalah generasi X. Kita perlu menentukan bagaimana lifestyle mereka. Kita perlu meneliti lagi bagaimana gaya hidup
atau lifestyle yang mereka lakukan. Jadi sangat-sangat berbeda. Misalkan baby boomers, mereka selalu mengutamakan gengsi. Mereka sangat care dengan status. Tapi begitu kita masuk ke gaya hidup milenial, mereka sudah tidak peduli. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, kita harus mengetahui siapa pelanggan potensial dari produk kita tadi, siapa pelanggan utama dari produk kita tadi, dengan cara kita memiliki profil dari mereka, dari yang kita tuju. Seperti yang berkembang sekarang ini, e-commerce itu memiliki juga segmen yang berbeda. Mereka rata-rata milenial. Tapi generasi-generasi yang X ini juga mulai merasakan kemudahan-kemudahan yang ada di e-commerce ini. Sehingga kalau kita mempunyai profil tadi, mempunyai profil pelanggan kita akan lebih fokus dalam menentukan segmen pelanggan itu sendiri. Dalam segmentasi pelanggan dibagi menjadi 5 besar, yaitu mass market, niche market, segmented, diversified, dan multi-sided platform. Yang pertama kita bahas adalah mass market. Jika Bapak Ibu atau pernah ke supermarket, pasti akan dihadapkan dengan pilihan. Kita membeli produk yang mana? Kita tuju satu segmennya, misalkan ke segmen mie instan. Di sana akan ada berbagai macam rasa mie instan. Nah, di sini kita perlu meneliti kembali selera-selera orang yang akan membeli produk kita tadi. Yang kedua adalah niche market, yaitu segmen pasar yang spesifik, yang disesuaikan dengan spesifik kebutuhan pelanggan. Contoh paling gampang adalah penyuka olahraga panjat tebing. Mereka akan mempunyai fanatisme pada salah satu merek-merek. Nah, inilah salah satu niche market tadi. Kemudian penyuka mobil kuno, mobil antik, mobil sport, dan lain-lain sebagainya. Mereka pasti akan fanatik pada satu merek. Selanjutnya adalah segmented, yaitu segmen pasar yang memiliki kebutuhan berbeda, tapi tetap dalam satu kategori, yaitu segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, lalu behavioral. Selanjutnya adalah diversified. Segmen pasar yang ini memiliki kebutuhan atau masalah yang berbeda. Contohnya adalah agen perjalanan, tour, atau bisnis-bisnis pariwisata yang lain. Yang terakhir adalah multi-sided platform. Nah, saat ini multi-sided platform adalah segmen pasar atau pelanggan yang paling up to date. Kita bisa lihat sekarang mulai tumbuh Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya yang sangat inovatif dalam memberikan pelayanan-pelayanan kepada pelanggannya. Bisnis model Canvas adalah suatu kerangka kerja atau alat yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual. Ini digunakan untuk memudahkan pengertian, lalu juga untuk menjelaskan dan memvisualisasi, menilai, dan mengubah suatu bisnis model agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam bisnis model Canvas ini adalah siapa pelanggan yang akan dituju. Sehingga kesimpulan kita kali ini adalah bagaimana kita menggunakan bisnis model yang tepat untuk menentukan segmentasi pelanggan tadi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Customer segment
adalah yang terpenting dalam menentukan atau merencanakan sebuah bisnis model kanvas. Terima kasih atas perhatiannya. Salam entrepreneur. Saya Yud Buana. Sampai jumpa di lain kesempatan.